Ini ada perintah di dalam Taurat, kalimat syahadat dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Lalu dibilang, tuliskanlah itu di tiang pintu rumahmu, menjadi lambang di lenganmu dan menjadi tanda di dahimu. Jadi ayat Taurat yang isinya kalimat syahadat itu selain dipakai doa pagi di lengan yang diikat, dipakai di kepala. Kalau di tangan itu dekat dengan hati kita, firman Tuhan. Kalau pakai di kepala, pikiran kita dikuasai keinginan Tuhan. Dan di tiang ini rumah kita dilindungi dalamnya ayat. Laki-laki dan perempuan duduknya terpisah. Ya. Lalu yang memimpin liturginya, ibadahnya juga memimpinnya di sini. Kiblat ke arah Yerusalem. Kita orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari inkuisisi di Spanyol dan Portugis dulu. Karena dulu di Spanyol orang Yahudi kan dipaksa harus baptis masuk Katolik atau keluar gitu. Yang tinggal itu dibaptis, yang keluar, yang nggak mau baptis ya dibantai, yang nggak mau keluar. Akhirnya melarikan diri dari Spanyol dan Portugal, larinya ke Belanda, dari Belanda masuk Indonesia. Jadi keluarga kami leluhur ke atas itu banyak yang melarikan itu dari inkuisisi. Tapi ya tahun 1500 lari dari inkuisisi, tahun 1940 ada Holocaust, jadi kena apes terus gitu. Sebenarnya hubungan Yahudi Muslim ini ya, itu tuh sangat-sangat mesra. Kecuali ya mulai tahun 48 adanya perang Arab Israel itu jadi buruk. Tapi sebelum itu kalau saya mau bilang sejarah, nggak usah jauh-jauh mundur ke belakang. Ke zaman inkuisisi aja, waktu Yahudi lari dari Andalusia, karena kita dipilih tuh waktu itu mau tinggal jadi Katolik atau keluar dari Spanyol. Kalau tinggal nggak mau jadi Katolik, nggak keluar, dibakar. Akhirnya orang-orang Yahudi lahir, yang kirim kapal siapa? Sultan-sultan dari Utsmani. Mereka yang kirim selamatin, makanya ada Yahudi Turki. Yahudi di Timur Tengah sekarang banyak karena dibantu oleh para Sultan Utsmani. Dan sinagog, ada satu sinagog di Turki itu, dia punya tempat baca Torah tuh kayak kapal. Dibikin kayak kapal itu untuk memperingati Sultan itu, saya lupa namanya, tapi menghormati Sultan yang menyelamatkan orang Yahudi itu. Jadi sebenarnya sangat mesra hubungan Yahudi dan Muslim ini, yang sayangnya oleh konflik di Timur Tengah dan beberapa konflik yang terjadi karena itu agak menjauhkan gitu loh. Yang pertama ini Anoki Adonai, penegasan akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan maksudnya akulah Tuhan yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Baru lo yihye, jangan ada padamu Tuhan lain. Tuhan lain dalam arti maksudnya jangan menyembah berhala selain Dia gitu kan. Lo tasya, jangan membuat bagimu patung. Nah makanya di agama Yahudi itu nggak ada patung. Dan karena ini diturunkan untuk Israel, kita nggak boleh menghakimi agama lain yang sekalipun menggunakan patung. Kayak kita dilarang makan babi, kita nggak boleh ngejudge agama lain yang makan babi.
Makanya kalau ada orang yang mau konversi, datang ke Rabi, bilang, Rabi saya mau convert. Rabinya kan bilang, are you crazy? Ngapain you mau convert? You bebas, bisa makan babi, bisa jalan-jalan, ngapain mau menyiksa diri? Cuma karena banyak yang mungkin ada yang terpanggil dan lain-lain, akhirnya diuji, ditolak lagi 3 kali, nggak boleh langsung diterima. 3 kali itu ditolak berapa tahun, akhirnya ya udah kalau bisa dikatekisasi lah istilahnya, diajarin, setelah itu baru lewat ujiannya untuk convert. Baru dia lulus, dia dibaptis. Tapi sebelum dibaptis yang laki-laki disunat dulu. Karena kita consider Ibrahim atau Abraham itu orang Yahudi pertama. Jadi orang Yahudi pertama bangsa lain yang dikonversi jadi Yahudi. Karena dia hijrah, kalau dalam bahasa Arabnya, dia keluar dari kehidupan, karena kan bapaknya itu kan Haran itu orang di Irak, Ur Kasdim. Ada ceritanya dia pembuat patung-patung berhala, tapi Abraham sendiri tidak mau menyembah patung itu. Akhirnya Tuhan tuntun dia bilang, keluar kamu dari situ. Disuruh masuk ke tanah Kanaan. Di sana dikatakan, aku akan memberi tanah itu kepada kamu dan keturunan kamu. Abraham ikut, dia hijrah ke tanah Israel atau tanah ini Kanaan waktu itu. Akhirnya Tuhan janji ke dia bahwa aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu gitu. Nah, dari Abraham ini kemudian ada Ishak. Dari Ishak ini, dari Abraham ada Ishak, ada Ismail. Ismail ini nenek moyang bangsa Arab. Makanya kita nyebut orang Islam itu atau orang Arab Naidodim, sepupu, cousins gitu. Sepupu. Nanti kita tinggal menunggu nubuatan Mesias. Nubuatan Mesias? Ya, Mesias. Tapi Mesias itu syaratnya banyak. Dan ada banyak yang selama 2000 tahun ini, sejak kita dibuang dari tanah Israel 2000 tahun lalu, mengaku sebagai Mesias tapi gagal dalam tugasnya. Itu misalnya kenapa orang Yahudi nggak terima Yesus, karena 2000 tahun lalu di zaman Yesus kita bukannya diselamatkan, malah kita dibuang dari Yerusalem. Bait Allah kita malah dibakar. Seharusnya Mesias itu memimpin upacara agama Yahudi di bait Allah kan. Tapi karena kita zaman itu Yesus gagal, ya kita dibuang, ya otomatis kita belum punya Mesias. Bukan kita nggak menerima dalam arti bukan like or dislike ya, tapi karena memang nubuatan itu belum terpenuhi. Kita nunggu lagi sampai Mesias yang benar akan datang, itu yang akan benar-benar menyelamatkan kita.